Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, pada kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, ini adalah gambar berbagai macam sampah. Ada sampah sisa sayuran, sisa buah-buahan, ada sampah sisa botol plastik, ada sampah sisa obat-obatan. Nah, gambar yang pertama ini adalah sampah sisa sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini adalah contoh dari sampah organik atau sampah yang berasal dari alam atau sisa makhluk hidup. Ya, sampah organik itu sampah yang mudah diuraikan. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah contoh sampah anorganik atau sampah non-organik. Ya, sampah anorganik atau non-organik itu adalah sampah yang sulit untuk diuraikan. Nah, contohnya seperti ini, botol plastik. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah contoh sampah B3. Ya, di sini ada sampah sisa isian tinta untuk print dan ini ada sampah medis atau sampah sisa obat-obatan. Ya. Kemudian sampah B3 itu biasanya ada tanda seperti ini, ada tanda tengkorak dan tulang. Nah, kalau ada tanda seperti ini itu artinya benda tersebut itu berbahaya. Nah, sesuai dengan jenisnya, sampah B3 itu adalah sampah yang berasal dari zat-zat yang berbahaya atau sampah yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Ayo membaca. Maria membawa bekal makanan sehat. Ada apel, anggur, dan singkong rebus. Selesai makan, Maria membuang sisa apel. Maria membuang di tempat sampah yang bertuliskan organik. Apakah kalian tahu sampah organik dan non-organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam. Sampah non-organik adalah sampah benda buatan manusia. Nah, anak-anak perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar seorang anak perempuan sedang membuang sampah. Nah, di sini ada 3 jenis sampah dengan warna yang berbeda-beda. Ini ada sampah dengan warna hijau, sampah warna kuning, dan sampah berwarna merah. Nah, kalau sampah yang berwarna hijau itu adalah sampah organik atau sampah yang berasal dari alam atau sisa makhluk hidup. Kalau sampah yang berwarna kuning itu adalah sampah khusus untuk sampah non-organik. Kemudian sampah yang berwarna merah ini adalah sampah khusus sampah B3. Kemudian di bawahnya itu, nah di sini untuk sampah organik itu contohnya adalah sampah sisa sayuran, sisa makanan, atau sisa buah-buahan. Kemudian sampah non-organik itu contohnya seperti kaleng sisa makanan atau minuman, kemudian botol plastik. Ya, jadi sampah non-organik itu adalah sampah yang sulit untuk diuraikan. Selanjutnya, ayo berlatih. Tuliskan contoh sampah sesuai jenisnya. Nah, di sini ada 2 kolom, yaitu organik dan non-organik. Contoh sampah organik adalah
kulit buah pisang, buah apel yang sudah busuk, kemudian sisa sayuran, kemudian daun yang kering, dan ranting pohon. Nah, semua ini adalah sampah-sampah yang mudah untuk diuraikan. Kemudian, contoh sampah non-organik adalah botol plastik bekas minuman, kemudian kaleng bekas minuman, plastik deterjen, kemudian plastik wadah snack, dan sedotan plastik. Nah, sampah-sampah ini seperti kaleng, botol plastik itu adalah sampah non-organik atau sampah yang sulit untuk diuraikan. Kemudian dari sampah-sampah organik dan non-organik ini masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini adalah pengolahan sampah organik dan sampah non-organik. Untuk pengolahan sampah organik atau sampah yang berasal dari alam atau sisa makhluk hidup, itu bisa diolah menjadi media tanam kompos. Nah, contohnya seperti gambar di sini, ini adalah media tanam kompos. Kalau anak-anak pernah menanam atau mempunyai tanaman di rumah, itu ada yang media tanamnya itu menggunakan kompos seperti ini. Nah, kompos itu berasal dari sisa-sisa atau sampah-sampah yang berasal dari sisa buah-buahan, sisa sayuran, atau daun-daun yang sudah kering. Kemudian, pengolahan sampah non-organik. Nah, tadi contoh sampah non-organik salah satunya adalah plastik deterjen, ya. Jadi, plastik deterjen itu bisa diolah menjadi tas seperti ini, seperti gambar ini. Kemudian, selain itu, tadi juga dicontohkan bahwa sampah non-organik adalah sedotan plastik. Nah, kalau sedotan plastik itu bisa diolah menjadi bunga hias seperti ini contohnya. Ya, jadi sampah organik dan sampah non-organik itu masih bisa diolah oleh manusia. Tetapi untuk sampah B3 atau sampah yang mengandung zat berbahaya itu biasanya dibakar atau dikubur, ya. Jadi sampah B3 itu tidak bisa diolah. Atau ada beberapa yang bisa diolah, tapi harus sangat berhati-hati, ya. Lalu untuk sampah B3 sendiri itu biasanya dikubur atau dibakar. Jadi sampah B3 itu tidak diolah kembali. Akan tetapi ada beberapa sampah B3 itu yang dimanfaatkan kembali atau digunakan kembali, ya, tetapi harus tetap berhati-hati karena sampah B3 itu mengandung zat yang berbahaya. Ayo berlatih, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, di sini ada berbagai bentuk bangun datar, kemudian kita disuruh untuk mengisi segi, banyak sisi, banyak sudut, dan banyaknya titik sudut. Yang pertama, di sini ada gambar segi titik-titik. Ya, jadi untuk menentukan seginya itu kita bisa melihat dari sisi, sudut, atau titik sudutnya. Misal soal yang pertama ini kita lihat sisinya ada 3, banyak sudutnya juga ada 3, dan banyak titik sudutnya juga ada 3. Berarti ini adalah gambar segitiga. Kemudian nomor 2, ini adalah gambar trapesium, ya. Kalau trapesium itu termasuk bangun datar segi 4, ya. Ingat, kalau segi 4 banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut itu juga sama, yaitu 4.
Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah gambar segi 5. Jadi banyak sisi, banyak sudut, banyak titik sudut dari segi 5 itu adalah 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gambar nomor 4, ini adalah gambar segi 6. Ya, bisa kita lihat dari sisinya ini berjumlah 6. Jadi, banyak sudut dan banyak titik sudut dari segi 6 adalah sama, yaitu 6. Kemudian, gambar yang kelima, ini adalah gambar belah ketupat. Gambar belah ketupat itu termasuk gambar segi 4. Banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut dari segi 4 adalah 4. Kemudian gambar yang keenam, ini adalah gambar segitiga siku-siku. Ya, jadi ini segitiga. Kemudian banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut dari segitiga itu adalah 3. Lalu gambar yang ketujuh, nah ini adalah gambar segi 4 ya, bisa kita lihat dari sisinya ini jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, jadi ini adalah gambar segi 4. Nah, kalau gambar segi 4 itu banyak sudut dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Kemudian gambar yang terakhir ini adalah gambar jajar genjang. Kalau jajar genjang itu termasuk segi 4. Banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Ustadzah. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Baik, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.